Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk siswa kelas 10 OTKP. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat datang di mata pelajaran kearsipan. Nah, untuk bab pertama, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang memahami arsip dan kearsipan. Selanjutnya, dalam pembelajaran kali ini ada beberapa indikator yang akan dicapai. Yang pertama, menjelaskan pengertian arsip dan kearsipan, mengidentifikasi karakteristik arsip, menguraikan fungsi arsip, mengemukakan penggolongan, nilai guna dan macam-macam arsip, menguraikan penyelenggaraan arsip atau asas penyimpanan arsip, menjelaskan daur hidup arsip, melakukan identifikasi arsip dan kearsipan berdasarkan praktek dokumen dan dokumentasi perkantoran, serta mengelompokkan arsip dan kearsipan berdasarkan kondisi kerja nyata di tempat kerja. Kemudian dalam pembelajaran atau pertemuan hari ini hanya akan dibahas beberapa bagian terlebih dahulu. Yang pertama tentang pengertian kearsipan. Nah, untuk pengertian kearsipan tersendiri bisa dilihat bersama ya, atau bisa dibaca oleh masing-masing. Yang pasti secara kesimpulan, arsip adalah catatan ataupun warkat yang ditulis, dicetak, atau diketik dalam bentuk huruf, angka, ataupun gambar yang mempunyai arti atau tujuan sebagai bahan komunikasi dan informasi yang terekam pada berbagai media. Nah, media yang digunakan bisa berupa kertas, kertas film, media komputer, dan lain sebagainya. Adapun contoh benda-benda yang terdapat digolongkan ke dalam arsip, bisa kita lihat ada surat, faktur, memo, laporan, kartu, formulir, gambar, peta, flash disk dan memory card, hasil faksimil, kwitansi, dan disket. Di sini bisa kita lihat ya, kalau misalkan contoh arsip itu tidak hanya berupa kertas saja, tapi melainkan bisa juga berupa benda-benda lainnya seperti disket, memory card, ataupun flash disk. Kemudian, untuk kearsipan tersendiri adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, perawatan, hingga penyimpanan arsip atau warkat menurut sistem tertentu. Jadi bisa kita bedakan kalau misalkan arsip itu adalah dokumennya atau misalkan hasil dari kegiatan kearsipan, sementara kearsipan adalah salah satu jenis kegiatan untuk menciptakan dokumen tersebut. Adapun karakteristik arsip bisa kita lihat ada 6. Yang pertama ada otentik, yakni berbentuk asli, legal, yakni memiliki status resmi sebagai bukti atas suatu pelaksanaan kegiatan. Unik artinya arsip dibuat tidak bersamaan serta memiliki karakteristik dan kronologi yang berbeda atau kejadian yang berbeda, terpercaya, mempunyai kegunaan, dan disimpan dengan teratur. Kemudian fungsi arsip bisa kita lihat bersama. Untuk yang pertama adalah sebagai alat pengingat bagi organisasi, yang kedua alat bukti yang otentik, yang ketiga bahan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, yang keempat barometer kemajuan organisasi, yang kelima membantu kelancaran organisasi, dan terakhir sebagai bahan dokumentasi. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang penggolongan arsip. Nah, penggolongan arsip ini sangat berbagai macamnya, bisa nanti masing-masing dibaca ya untuk lebih lanjut. Yang pertama misalnya dari berdasarkan bentuk fisik, yang kedua berdasarkan masalah, yang ketiga berdasarkan pemiliknya, yang keempat berdasarkan sifatnya, kemudian yang kelima berdasarkan fungsinya, yang keenam berdasarkan kekuatan hukum atau legalitas, dan terakhir sebagai berdasarkan tingkat keasliannya. Baik, itu saja yang dapat disampaikan untuk materi minggu ini. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila nanti ada pertanyaan yang tidak dimengerti, boleh nanti bertanya di WhatsApp via Japri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.